dan terus 9 pagi sangat mendukung untuk guru kita Bu Sri Wahani menjadi guru penggerak terbaik ya. Dan akhirnya saya akhiri dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di SRD Utara sekedar berbagi sedikit bahwa menurut Hajar Dewantara, kita sebagai guru tugasnya adalah kita adalah menuntut tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alamnya atau pembawaannya. Jadi memang anak itu ibaratnya, kalau kita menggambarkan, kemarin ada yang menyampaikan bahwa anak itu adalah seperti kertas putih yang kita bebas mencoret-coret. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sebenarnya seorang anak itu dia berupa lembaran kertas, tapi sudah ada pola, sudah ada gambaran, sudah ada gambar di situ. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan gambar itu. Dan pendidik juga diibaratkan sebagai seorang petani. Tugas kita hanya menyediakan lahan yang baik. Kemudian tugas kita juga menghilangkan hama-hama yang akan menggerogoti tanaman itu, bukan untuk mengubah tanaman itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitulah yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila yang 6 elemennya sudah kita kenal, sudah kita hafal. Itu adalah nilai-nilai universal untuk pelajar Indonesia saat ini. Di profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 elemen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, penalaran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang penjabarannya sangat luas. Sengaja tidak saya sampaikan karena nanti kalau menjabarkan satu-satu panjang sekali. Jadi secara garis besarnya saja, 6 elemen profil pelajar Pancasila inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai sebagai pelajar. Jadi tujuan kita untuk pendidikan di sini di profil pelajar Pancasila. Jadi itu menaungi beberapa nilai-nilai universal. Kalau kita buka itu masing-masing ada nilai-nilai perbaikannya. Misalnya penalaran kritis harus seperti apa, kemudian kebinekaan global seperti apa, itu ada di perinciannya. Nah, untuk yang kedua, ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, kita punya motivasi itu ada untuk melakukan sesuatu itu ada beberapa alasan. Jadi dia Emerson dalam bukunya menyampaikan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita termotivasi untuk melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak misalnya ngerjain PR karena biar gak dihukum Pak Guru, biar gak disuruh berdiri misalnya. Kadang-kadang ada yang seperti itu motivasinya. Biar besok gak diomongin di dalam kelas, gitu kan. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang memiliki motivasi perilakunya seperti ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bu, kalau aku besok nggak ngerjain PR gimana? Bu, kalau aku besok nggak masuk gimana? Bu, kalau aku besok nggak ikut olahraga gimana? Karena jadi dia misalnya besok ya kalau nggak masuk di absen, masuk kan dia, tapi motivasinya adalah untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Motivasi yang pertama itu adalah motivasi terendah, jadi hanya untuk ngilangin kewajiban lah, untuk gugurin kewajiban. Masuk sekolah biar nggak di alpa misalnya. Jadi bukan motivasinya bukan karena dia pengen belajar, tapi kadang-kadang seperti itu biar nggak di alpa oleh bapak dan ibu guru. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat lebih tinggi di atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya nggak
melakukannya. Apabila saya melakukannya dan tidak tahu, oh kalau aku ngerjain PR, aku dapat nilai sekian misalnya. Atau kalau aku besok masuk udah nggak ngomongin sama teman-teman misalnya nanti. Kemudian aku besok kalau misalnya bisa jawab soal dari Bu Guru, aku dapat permen 1. Aku kalau misalnya bisa jawab 2 dapat permen 2 misalnya. Jadi yang dilakukannya adalah motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga bisa terus. Yang motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Ini adalah motivasi tertinggi dan akan yang kita inginkan terhadap diri kita maupun terhadap anak-anak kita. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka melakukan sesuatu dengan nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai disiplin positif, karena motivasinya adalah motivasi yang bersifat internal, jadi dari dalam diri. Aku mau ke sekolah karena aku pengen pintar, pengen belajar, pengen punya banyak teman, pengen bersosialisasi dan sebagainya. Jadi motivasi dari dalam dirinya ini yang paling penting. Dan ini adalah motivasi tertinggi di antara ketiganya. Jadi dari yang menghendaki hukuman, yang mengharapkan imbalan, dan yang terakhir memang dia pengen jadi dirinya yang berharga karena pribadinya. Disiplin bukan dilihat oleh bapak dan ibu guru, disiplin bukan karena dilihat oleh atasan, disiplin bukan pengen dapat penghargaan dari orang, tapi memang itu merupakan kebutuhan. Aku harus melakukan ini karena memang aku perlu, gitu ya. Aku perlu dan itu memang buat aku misalnya membuat nyaman kalau aku melakukan itu. Jadi bukan dengan hal lain. Kalau hukuman itu biasanya bersifat satu arah, tiba-tiba anak ribut, kita tariklah ke depan kelas misalnya, tiba-tiba gak direncanakan sebelumnya. Itu kalau hukuman, jadi spontan kita lakukan, ya. Dan hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Itu kan sebentar ke depan diomongin udah balik lagi. Sebelumnya kita sebagai guru juga nggak ada, aku besok mau hukum ini nggak ada, ya tiba-tiba aja spontan, ya. Kemudian kalau konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah hukuman juga, tapi terencana, ya, terencana atau sudah disepakati. Kamu besok kalau datang terlambat pas pelajaran olahraga, lari 3 keliling lapangan ya, sebelumnya diomongin itu, si anak bener datang terlambat, besok lari, konsekuensi itu namanya. Tapi dalam bentuk konsekuensi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kita dengan si anak. Kalau hukuman kan nggak spontan, kan nggak ada rencana. Kemudian konsekuensi itu disetujui oleh anak. Iya bu, kalau aku terlambat siap lari misalnya. Iya bu, kalau aku terlambat pembelajaran siap hormat bendera misalnya. Anak-anak tahu hukuman yang akan diterima. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Ini adalah yang akan kita kembangkan. Kita akan belajar melakukan restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi sama-sama hukuman, tapi kalau ini hukumannya nggak merasa anak itu dihukum, tapi dia bisa berubah sikapnya atau bisa berubah perilakunya. Beda dengan hukuman yang pertama tadi. Kalau hukuman udah bisa-bisa anak-anak kalau yang dihukum dendam, ya mungkin sekarang enggak, tapi ketiga 2 tahun yang kemarin dihukum oleh guru, jadi ada rasa dendamnya. Kalau konsekuensi ya karena udah kesepakatan, ya mungkin ada rasa dendamnya, tapi mungkin enggak. Oh ya kan udah sepakat kemarin. Tapi untuk restitusi ini yang lebih baik. Jadi kita kalau ada anak yang salah, kita tidak akan langsung menyalahkan anak itu walaupun dia salah. Nanti ada prosesnya untuk restitusinya. Jadi kita coba dulu ajak ngomong anaknya pelan-pelan gitu.
Kita memang selama ini seperti itu, saya pun seperti itu. Pada bersalah udah langsung aja sini gitu. Padahal itu sebenarnya tidak dibenarkan. Nah, jadi untuk restitusi itu yang akan kita lakukan nanti. Lanjut, Pak. Nah, untuk bisa merestitusi, untuk bisa membuat anak itu menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya, pertama kita harus membuat keyakinan kelas. Dari Bapak Ibu nanti tolong kita semua buat kesepakatan keyakinan kelas. Beda ya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Sekarang kita akan tanyakan dulu. Coba kalau ada pertanyaan, kenapa sih Bapak Ibu kalau naik motor harus pakai helm? Ada yang keselamatan, ada yang nggak biar ditangkap polisi, gitu kan? Ada karena ada peraturan, karena peraturannya mau begitu, gitu kan? Nah, kalau itu kan ada biar ditangkap polisi, itu berarti dia hanya menghindari atau biar nggak dihukum, biar nggak kena sanksi tadi. Tapi kalau yang menjawab demi keselamatan, itulah keyakinan kita. Oh, ini adalah helm aku pakai, itu demi keselamatan. Kalau ada terjadi sesuatu nggak kena kepalaku, itu berarti yakin bahwa oh demi keselamatan aku pakai helm, bukan karena biar jadi silang sebenarnya. Itulah disebut sebagai keyakinan. Nah, sama dengan yang kedua, mengapa Bapak Ibu menggunakan masker biar nggak kena debu, misalnya. Berarti kan biar sehat. Ya intinya biar cantik ya. biar untuk penyamaran dan kelihatan. Padahal isinya adalah untuk kesehatan kita kan sebenarnya. Kesehatan itulah keyakinan. Oh biar aku kalau pakai masker biar tidak ada bakteri yang masuk dan sebagainya atau menghindar. Jadi keyakinan yang kita yang disebut keyakinan, yaitu keyakinan kelas juga seperti itu nanti. Jadi beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan itu masih luas, jadi keyakinan itu yang nanti akan kita coba. Dan buat jadi keyakinan kelas itu akan kita coba dan nanti minta tolong Bapak Ibu untuk di kelas masing-masing dibuat bareng-bareng anak. Lanjut Pak. Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tersirat dan tersurat. Jadi ada alurnya, nanti ada caranya kita membuat keyakinan kelas. Ya, lanjut Pak. Nih, jadi pertama kita ajak semua siswa untuk menyampaikan, anak-anak, kamu ingin kelas yang seperti apa? Suruh nulis semua anak-anak. Nanti ada macam-macam itu. Kemarin saya lakukan, saya sampaikan anak kita tanya dulu ke anak-anak, nah, kamu pengen sekolah seperti apa sih? Tolong tuliskan keinginanmu di kertas. Boleh kertas kecil atau kemarin guru pakai kalau guru pakai sticky note kemarin. Jadi anak-anak nulis macam-macam. Pengen sekolah yang bersih, pengen kelas yang bersih, pengen sekolah kelas yang nyaman, nggak berisik, nggak ngata-ngatain dan sebagainya. Tulis semua. Jadi pertama itu. Jadi yang pertama sudah saya sampaikan, tolong tulis keinginan kamu apa. Kalau anak sudah nulis di kertas, tolong tempel. Ada ditempel di kertas lebar itu. Nanti kalau 25 ya 25 catatan, kalau 30 ya 30 catatan. Kemudian kalau sudah dari masing-masing kita coba bacakan. Kan di atas ada namanya di masing-masing. Si A pengennya kelas seperti ini, si B pengen. Nah dari semua itu ada yang sama itu. Biasanya ada satu dengan yang lain ada beberapa yang sama. Nah kita salingkan itu. Oh kalau Bu saya pengen sekolah kelasku yang bersih, pengen nggak ada sampah, itu kan masuk ke kebersihan. Oh berarti keyakinan kita, oh aku cinta kebersihan. Atau yang menjadi keyakinan bahwa kita di kelas ini harus menjaga kebersihan. Kemudian ada juga yang aku nggak ingin ada teman-teman yang ngatain orang tuaku atau ngecek-ngecek itu. Berarti kan dia masuk ke saling menghormati. Berarti keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Nah untuk keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, bisa 3 sampai 4 atau 5 lah, biar diingat dan mulai dilaksanakan. Jadi ini kemarin kita coba di kelas membuat keyakinan kelas langkah-langkahnya. Jadi kita sampaikan dulu keyakinan semua kelas, semua anak, baru kita tempel dan akhirnya menjadi kemarin cuma 5
Dan keyakinan kelas ini bisa diubah setiap, ya memang kalau memang udah nggak relevan ya kita ubah lagi, nggak apa-apa. Jadi bukan awal tahun saja. Kan kemarin udah buat tuh misalnya peraturan kelas, beda ya. Kalau peraturan kelas kan masuk umum bentuknya. Jadi ini yang disebut sebagai keyakinan kelas. Itu bisa, kalau kita melakukan ini anak-anak pasti senang deh. Kemarin juga nyoba dan ribut. Benar sih ributnya, tapi ribut ternyata anak-anak punya keinginan masing-masing menciptakan kelas. Nah, kalau anak sudah ikut ikut membuat keyakinan kelas, nanti akan kita ingatkan lagi kalau dia melanggar kayak kemarin dan keyakinan kelas kita, ayo. Baru dia akan sadar lagi. Selalu kalau ada pelanggaran di kelas, kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Lupa. Nah, keyakinan kelas sebaiknya dibuat berkisar 3-7 keyakinan supaya mudah diingat dan dilaksanakan. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita yang sering melanggar peraturan atau dianggap kita nggak disiplin lah, itu sebenarnya mereka mungkin dari kebutuhan dasar hidupnya ada yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar hidup manusia itu ini, ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan dan penguasaan. Bertahan hidup berarti contohnya adalah anak itu misalnya datang ke sekolah dalam keadaan belum sarapan, melihat temennya makan, dia pengen ngerebut mungkin. Kalau kita tersebut, nanti dia akan jawab, itu saya belum makan. Berarti ketahuan kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Untuk makan kan banyak, untuk kebutuhan hidup bisa keamanan, bisa makanannya, kemudian situasi keluarga seperti apa, itu juga mempengaruhi. Kemudian untuk kebebasan, anak-anak memang nggak bisa kalau ditekan. Memang dia punya keinginan untuk bebas. Dalam arti makanya tugas kita adalah mengawasi kebebasan itu jangan sampai kebablasan. Kemudian untuk kesenangan, ya kita ciptakan di kelas itu memang harus kelas yang menyenangkan. Ramai nggak apa-apa sebenarnya, tapi ramainya ramai. Misalnya kayak nyanyi kayak gitu nggak apa-apa, buat anak kita senang. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu pengen dia masuk dalam satu kelompok tertentu, tapi kadang-kadang kan nggak diterima karena satu hal. Ya mungkin karena statusnya apa gitu kan kadang-kadang. Saya nggak boleh masuk kelompok dia, bahkan pramukanya kadang saya nggak punya reku gitu kan. Kenapa nggak boleh sama dia nggak mau aku masuk ke sana gitu kan. Padahal dia pengen bergabung di sana. Kemudian untuk penguasaan, artinya anak itu pengen punya suatu yang ditonjolkan, dipamerkan ke temennya. Jadi menguasai sesuatu dan dipamerkan kepada orang lain. Jadi kalau kelima kebutuhan hidup ini kita sudah penuhi, sebenarnya untuk penjabarannya lebih banyak lagi untuk anak-anak yang misalnya untuk menjadikan anak-anak itu disiplin akan lebih gampang. Dapat perhatian dia sehingga di sekolah mencari perhatian dari gurunya, dari yang lain. Tuh, nah kalau dunia berkualitas itu berarti tempat di pikiran kita yang menyimpan gambaran keinginan kita seperti apa. Keinginan kita seperti apa sih? Ya bisa kita punya keinginan yang menurut kita, aku bahagia banget kalau, aku senang banget kalau mendapatkan ini, atau aku senang banget kalau sudah punya ini. Itu namanya dunia berkualitas kita. Dan kita masing-masing punya dunia berkualitas yang berbeda. Mungkin kalau saya dunia berkualitas saya mungkin udah punya rumah, itu dunia berkualitas saya. Mungkin Bunga Dina mungkin beda lagi. Kalau saya udah punya rumah berapa gitu, sama-sama punya rumah jumlahnya beda. Jadi dunia berkualitas masing-masing orang berbeda. Jadi boleh Bapak Ibu nanti bukan menghayal ya, pikirkan dunia berkualitas itu seperti apa sih. Boleh nanti deh. Nah ini yang akan kita belajar pertama. Restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau bagi orang tua. Berikut ini akan disampaikan 1 program disiplin positif
yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Daniel Porsen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelimanya itu yang pertama adalah sebagai penghukum. Ada anak yang datang terlambat, beda nanti menyikapinya antara dia sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer akan beda-beda. Ada anak yang datang terlambat. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kita tunjuk-tunjuk, kamu udah datang terlambat, dari kemarin juga datang terlambat. Anak-anak ciut kayak gitu, ya bu, udah nggak. Orang yang sebagai penghukum dia nggak mau terima alasan. Jadi nggak mau terima alasan. Pokoknya udah dihukum aja, anak merasa dihukum. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita juga akan akan menyudutkan dia gitu. Kalau dia posisi kita di penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, misalnya anak datang terlambat, emang kamu gak kasihan sama bu guru kalau bu guru ditegur sama kepala sekolah? Emang kamu gak kasihan, gitu kan? Itu jadi membuat anak-anak merasa salah seolah-olah, iya bu guru nanti kan dimarahin gara-gara aku dong. Jadi membuat rasa bersalah, posisi kontrol yang kedua. Nah, posisi kontrol yang 1 dan 2 inilah yang seharusnya nggak kita lakukan, ya. Jadi kita coba untuk jadi teman. Nah, jadi teman. Kalau jadi teman gimana? Ada anak yang datang, kita tanya kenapa terlambat. Perasaan kan dia anak, udah gampang nanti ibu, udah masuk, udah kan gitu aja. Besok ulang lagi kayak gitu anaknya. Udah nggak apa-apa hari ini, besok jangan terlambat lagi ya. Jadi akrab banget. Bukan kita nggak boleh akrab dengan anak, tapi kita juga harus menjaga batasan. Ada batasannya. Kadang anak-anak kalau kita terlalu dekat, anak-anak yang akan melunjak ke kita, ya. Bukan berarti kita mau dorong enggak, tapi memang batasannya harus ada. Sebagai teman, jadi nanti gampangin. Bu guru ini gampang kan kalau itu, jangan gampangin kan. Lambat terus karena nanti mungkin apalagi yang kadang-kadang sudah dekat dengan orang tuanya, udah gampang, mamanya udah akrab, orangnya kayak gitu, kadang-kadang anak-anak semuanya sendiri, gitu kan. Nah, berikutnya adalah sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ada anak yang salah, kita hubungkan dengan peraturan kelas. Nah, emang masuk jam berapa? Sekolah kita masuknya berapa sih? Jam 7, bukan jam 6.30. Itu udah jam berapa? Nah, misalnya 7 atau jam 8. Udah. Sebagai pemantau, jadi selalu dihubungkan dengan peraturan yang ada. Paling bagus adalah kita sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, anak yang terlambat, kita ya udah biarin masuk dulu. Baru nanti kita panggil di lain waktu apa nanti istirahat. Tanya, kenapa kamu terlambat? Oke lah, terlambat ya Bapak juga pernah terlambat misalnya. Ya. Pernah dulu terlambat. Tapi tanya, terus kenapa kamu? Saya kesiangan. Bukan apa kesiangan? Semalam nonton bola misalnya. Ya boleh lah nonton bola kan. Bukan melarang, Bapak dan Ibu guru bukan melarang nonton bola, tapi sebaiknya ya waktu atau waktu libur supaya kamu nggak terlambat. Nah, kita udah tahu kan kesalahannya, besok bilang nggak. Terus misalnya kalau untuk pengen memperbaiki diri kalau nggak pengen pulang caranya gimana? Kita tanyain ya ke anaknya. Ya besok berarti aku nggak tidur malam lagi. Dia akan membuka itu, akan sampaikan apa yang dia yang ada dalam pikiran dia akan terbuka kalau kita pelan-pelan. Ya, ada seperti itu. Lanjut Pak. Nah, inilah restitusi segitiga atau restitusi segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak itu udah salah kayak tadi datang, tapi kita stabilkan emosinya. Ini kan gagal tuh sebagai sebagai identitas yang gagal kalau dia melanggar peraturan. Ya kita bukan kita turunin, tapi kita oke lah, Bapak juga pernah kok terlambat. Ya, bukan nggak boleh, tapi ada tapinya di belakang.
bisa kan nggak terlambat? Ya, kita tanya dulu alasannya apa tadi kan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Oke lah, sekarang terlambat. Alasannya kamu udah tahu kenapa kamu hari ini terlambat, karena bangun kesiangan. Kamu udah tahu kesiangan kenapa? Karena tidurnya malam. Ya besok lagi jangan tidur malam-malam supaya nggak terlambat. Kita kembali ke keyakinan kelas tadi bahwa kita sekolah kan masuk jam 6 tidur. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan tadi. Ingatkan keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat di sekolah. Kelas apa sih? Lanjut Pak. Nah ini adalah contoh kemarin ada tugas untuk harusnya video tapi nggak bisa gitu. Jadi kita tanya, kita panggil satu-satu, kemudian kita tanyakan alasannya apa. Ini kemarin saya harus buat kasus, kebetulan yang kasus ini kemarin saya buat, dia sering datang terlambat. Alasannya apa? Oh dia tidurnya kemalaman karena nonton bola dan sebagainya. Berikut Pak. Nih kalau ini kemarin kasusnya adalah buat sampah di kelas, jadi motongin nyobekin kertas gitu kan, bikin sampah dan sebagainya. Lanjut Pak. Ini kemarin declare testimoni. Nah saja. Jadi yang kita lakukan Bapak Ibu, kita sama-sama ke posisi manajer lah, kita belajar untuk ke sana. Paling tidak kita ke posisi manajer atau mundur sedikit ke pemantau. Usahakan jangan sebagai pembuat bersalah, jangan sebagai penghukum atau sebagai teman. Misalkan di dua posisi terakhir yang kita coba untuk buktikan diri kita, itu sebagai manajer syukur-syukur atau mundur sedikit ya sebagai tadi ya. Jadi kalau sebagai manajer tadi kita mencoba mengetahui permasalahan anak itu, kita tanyakan. Insya Allah anak-anak nurut kalaupun kita coba sedikit demi sedikit ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sebenarnya jadi untuk materi saya untuk destinasi budaya positif itu saja. Nah saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kemudian terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya kurang 1 jam untuk mendampingi saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah apa yang saya sampaikan hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Wahyani SPD yang telah memberikan paparannya. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Sri Wahyani SPD dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya banyak sekali ya, atas penjelasan dan contoh-contoh yang cukup bagus buat kita ya. Mudah-mudahan saya dan teman-teman bisa mengikuti apa yang digambarkan oleh Bu Sri sebagai penggerak kita ya. Itu sangat sukses, bagus. Terima kasih.